Maka dari itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ikhlas di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sedekahnya, dengan infaknya ia lakukan karena ingin disanjung oleh manusia, ingin disebut sebagai seorang dermawan, maka kelompok yang ketiga ini pun Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat agar diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejatinya tiga kelompok ini melakukan amalan yang besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi terdapat kesalahan di dalam ibadah yang ia lakukan. Ia melakukan amalan-amalan tersebut bukan karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan ia melakukannya karena ingin mendapatkan sanjungan dari sisi manusia. Kelompok yang pertama berjihad karena ingin disebut sebagai seorang pahlawan. Kelompok yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah saudara semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabatnya. Apa kata Nabi? Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgar. Sesungguhnya kata Nabi, yang paling aku takutkan, yang paling aku khawatirkan menimpa kepada kalian, yaitu adalah ketika kalian melakukan perbuatan syirkul asgar. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang engkau maksud dengan syirkul asgar itu ya Rasulullah? Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimaksud dengan syirkul asgar yaitu adalah perbuatan riya. Mengapa perbuatan riya ini dikategorikan sebagai perbuatan syirkul asgar atau yang dikenal dengan perbuatan syirik kecil? Karena orang yang berbuat riya di dalam ibadahnya jamaah sekalian, itu dia melakukan bukan mencari ridha Allah, bukan mencari rahmat Allah, bukan mencari sesuatu yang ada di sisi Allah. Akan tetapi orang yang berbuat riya dikategorikan sebagai perbuatan syirik kecil karena di dalam ibadahnya dia melakukan suatu ibadah bukan untuk Allah, melainkan untuk mencari keridhaan di sisi selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, ada seseorang yang menyalon sebagai seorang pemimpin. Orang ini sebelum nyalon, dia tidak pernah pergi ke masjid untuk melakukan suatu ibadah seperti sholat, baca Quran, dan lain sebagainya. Akan tetapi, pada saat tiba masanya dia mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin, karena berharap ingin dipilih oleh masyarakat, oleh manusia, maka dia berupaya untuk rajin ke masjid, berupaya untuk sholat berjamaah di masjid, tapi di dalam hatinya dia melakukan semua itu bukan untuk Allah, melainkan karena mencari simpati dari manusia, agar manusia menganggap dirinya ini sebagai orang yang taat beribadah kepada Allah, sehingga dengan hal itu orang tertarik untuk memilihnya. Orang yang seperti ini, ketika dia beribadah untuk mencari keridhaan di sisi manusia, maka dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, salatnya, puasanya, baca Qur'annya, sedekahnya, dan lain sebagainya bentuk ibadah apapun, ketika ia meniatkan bukan mencari keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ianya hanya mencari simpati daripada manusia dengan ibadah yang ia lakukan, maka sesungguhnya orang yang seperti ini dia telah melakukan perbuatan syirik kecil yang dikenal dengan riya, dan orang yang berbuat riya ini tidak akan mendapatkan apa-apa di sisi Allah dengan ibadah yang ia lakukan, melainkan kerugian semata. Dan perlu juga diketahui jamaah sekalian,
perbuatan syirik kecil seperti perbuatan riya ini, ketika seseorang melakukannya secara terus-menerus dalam kehidupannya dan sampai ia wafat dia tidak bertaubat kepada Allah, maka kelak orang yang seperti ini akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya. Di dalam sebuah hadis yang sangat panjang, baginda Nabi Muhammad SAW pernah menceritakan kepada para sahabatnya, yaitu tentang 3 golongan ataupun 3 kelompok manusia yang melakukan ibadah yang ketika dia ikhlas, ganjarannya itu luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan mereka ini kalau ikhlas melakukan ibadah tersebut, insya Allah bisa satu surga dengan Nabi SAW. Akan tetapi dengan ibadah yang ia lakukan, yang sejatinya di dalam ibadah yang ia lakukan tersebut terdapat perbuatan riya, maka 3 kelompok ini kata Nabi SAW dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa 3 kelompok tersebut? Yang pertama kata Nabi SAW menceritakan kepada para sahabatnya, yaitu adalah dari kalangan orang-orang yang semasa hidupnya dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk membela agama Allah. Akan tetapi pada saat dia berjihad di jalan Allah, orang tersebut wafat, dan pada hari kiamat kelompok pertama ini, golongan pertama ini yang mengaku berjihad di jalan Allah, Allah hidupkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berikan pertanyaan kepada mereka. Wahai fulan, kata Allah, dulu sewaktu engkau berada di dunia, wahai fulan, dengan semua nikmat yang kuberikan kepadamu, kata Allah, apa yang engkau lakukan untukku? Maka kelompok pertama yang semasa hidupnya berjihad di jalan Allah ini menjawab, Ya Rabb, sewaktu kami di dunia dengan nikmat yang engkau berikan, kami berjuang di jalanmu ya Allah. Kami berjihad di jalanmu untuk membela agamamu ya Rabb, sehingga kami pun terbunuh dan kami syahid ya Rabb. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala menyanggah pernyataan dari kelompok yang pertama ini? Kadzabta ya fulan, engkau berdusta wahai fulan. Sesungguhnya sewaktu engkau berada di dunia, yang engkau katakan berjihad untuk agamaku, untuk membela agama Islam ini, semua itu engkau lakukan, kata Allah, karena engkau ingin disebut sebagai seorang pahlawan, karena engkau ingin dipuji, ingin dikenang sebagai seorang pahlawan, engkau ingin dikatakan sebagai orang yang syahid di jalan Allah. Dan sungguh wahai fulan, semua itu telah dikatakan kepadamu sewaktu engkau wafat. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai malaikat, orang ini tidak ikhlas beribadah kepadaku, seret dan lemparkan dia ke dalam neraka. Maka apa yang terjadi jamaah sekalian? Kelompok pertama ini yang mengaku berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat agar ianya diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Ini kelompok yang pertama, mengaku berjihad di jalan Allah, sejatinya tidak ikhlas dengan perjuangannya tersebut, sehingga di dalam perjuangannya dia telah berbuat riya karena ingin dipuji, karena ingin mendapatkan sanjungan dari sisi manusia. Ketika dibangkitkan, ketika dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak, orang ini dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Kemudian setelah kelompok pertama ini dimasukkan ke dalam neraka, Allah datangkan kelompok yang kedua, yang sewaktu di dunia kelompok ini banyak melakukan ibadah kepada Allah, seperti membaca Quran, kemudian menyebarkan agama Islam ini, mendakwahkan agama Allah ini kepada masyarakat luas. Maka ketika hari kiamat, kelompok yang kedua ini pun dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah berikan pertanyaan kepada mereka. Wahai fulan, sewaktu di dunia, kata Allah,
aku telah memberikan berbagai macam nikmat kepadamu. Lalu dengan nikmat tersebut, apa yang engkau lakukan untukku, wahai fulan? Maka kelompok yang kedua ini menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, dulu sewaktu kami berada di dunia, dengan nikmat yang engkau berikan kepada kami, ya Rabb, kami pelajari Al-Quran, ya Rabb. Kami rajin membaca Al-Quran, ya Rabb. Kemudian kami belajar agama, ya Rabb. Kami dakwahkan agama ini kepada masyarakat banyak, ya Rabb. Itu yang kami lakukan untukmu, ya Rabb. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, menyanggah pernyataan dari kelompok yang kedua ini, kadzabta ya fulan, engkau berdusta wahai fulan. Sesungguhnya sewaktu di dunia yang engkau katakan belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, kemudian mendakwahkan agama ini, semua itu engkau lakukan karena engkau ingin disebut sebagai seorang alim. Dan itu telah engkau dapatkan ketika engkau berada di dunia, ya fulan. Maka apa yang terjadi kepada kelompok kedua ini, jamaah sekalian? Allah Subhanahu wa ta'ala pun memerintahkan kepada para malaikat agar kelompok yang kedua ini diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah kelompok kedua ini dimasukkan ke dalam neraka, Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan kelompok yang ketiga. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pertanyaan kepada kelompok yang ketiga ini dengan pertanyaan yang sama seperti yang diajukan kepada kelompok yang pertama dan yang kedua. Maka kata Allah menanyakan sebuah pertanyaan kepada kelompok yang ketiga. Wahai fulan, sesungguhnya sewaktu engkau berada di dunia, aku telah memberikan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan kepada engkau, wahai fulan. Lalu dengan nikmat-nikmat tersebut, apa yang engkau lakukan untukku, wahai fulan? Maka kata kelompok yang ketiga ini menjawab pertanyaan Allah. Ya Rabb, sewaktu kami di dunia, dengan nikmat harta yang engkau anugerahkan kepadaku, ya Rabb, dengan nikmat harta yang engkau berikan kepada kami, ya Rabb, kami sumbangkan harta tersebut untuk kebaikan. Kami infakkan harta tersebut untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kami lakukan untukmu, ya Rabb. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kelompok yang ketiga ini? Kadzabta ya fulan, engkau juga berdusta, wahai fulan. Dulu sewaktu engkau berada di dunia, kata Allah, sesungguhnya engkau berimpak, engkau bersedekah, engkau membantu orang lain. Semua itu engkau lakukan bukan karena aku, kata Allah. Bukan karena aku, kata Allah, engkau melakukan semua itu. Akan tetapi engkau melakukan semua itu semata-mata karena engkau ingin disebut sebagai seorang dermawan. Dan itu telah engkau dapatkan ketika engkau berada di dunia, wahai fulan. Maka dari itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ikhlas di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sedekahnya, dengan infaknya ia lakukan karena ingin disanjung oleh manusia, ingin disebut sebagai seorang dermawan, maka kelompok yang ketiga ini pun Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada malaikat agar diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sejatinya tiga kelompok ini melakukan amalan yang besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi terdapat kesalahan di dalam ibadah yang ia lakukan. Ia melakukan amalan-amalan tersebut bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan ia melakukannya karena ingin mendapatkan sanjungan dari sisi manusia. Kelompok yang pertama berjihad karena ingin disebut sebagai seorang pahlawan. Kelompok yang kedua membaca Al-Quran, ingin disebut sebagai seorang qori. Mendakwahkan agama Islam ini ingin disebut sebagai seorang alim, sebagai orang yang berilmu. Dan kelompok yang ketiga, mereka berinfak, bersedekah, kemudian
menyumbang ke masjid, membantu orang banyak, mereka ingin disebut sebagai seorang dermawan dan bukan untuk mencari ridha Allah, maka ketiga kelompok ini pun dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah tsumma naudzubillah. Saudara semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa besarnya bahaya riya. Oleh sebab itu sangat wajar baginda Nabi Muhammad SAW mengkhawatirkan kepada umatnya jika melakukan perbuatan syirkul asghar ini, yaitu syirik kecil yang dikenal dengan perbuatan riya. Sampai-sampai kata Nabi SAW, inna akhwafa ma akhwafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kepada kalian yaitu perbuatan syirik kecil. Karena perbuatan syirik ini jamaah sekalian bisa menghapus amalan yang kita lakukan. Sebesar apapun kita melakukan ibadah, sebesar apapun uang yang kita keluarkan, sebanyak apapun dakwah yang kita lakukan, ketika kita melakukan semua itu bukan untuk Allah, maka sesungguhnya semua itu sia-sia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, saking khawatirnya Nabi kepada umatnya mengajarkan sebuah doa kepada kita agar terhindar dari melakukan perbuatan syirik dan juga agar mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana doa tersebut berbunyi, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Mungkin sekian dari kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari siksa kubur, siksa neraka dan siksa yang ada di akhirat kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga Firdaus bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup, mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.